Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ingin memberlakukan kembali UNAS dengan versi baru. Rencana kembali ujian nasional dengan beberapa pembaruan mulai tahun 2026. Sejumlah pihak mengusulkan agar keputusan yang dihasilkan berorientasi pada kemajuan pendidikan peserta didik. Kalau saya untuk mengukur prestasi adalah ujian nasional. Dengan ujian nasional itu sebenarnya kan memberikan kepada siswa untuk sungguh-sungguh belajar, juga memberikan dukungan kepada wali murid untuk memberikan perhatian kepada putra-putrinya. Sekarang zonasi itu mohon maaf, zonasi dengan kurikulum merdeka ya pasti lulus, masuk nggak masuk lulus. Sedangkan penerimaan siswanya jauh dekat sekolah, sehingga nggak ada nilai juang yang diberikan kepada anak didik untuk melanjutkan ke lembaga yang lebih tinggi. Iya, bisa jadi anak-anak juga pada kaget gitu ya. Waduh, nanti aku lulus nggak ya kalau ikut UNAS? Artinya di sini memang kalau UNAS itu menekankan pada syarat kelulusan itu akan jadi presiden buruk ya untuk pengembangan diri siswa. Kenapa? Karena memang siswa itu perlu integrasi antara knowledge, skill, dan attitude. Nah, kalau UNAS kan hanya mengukur knowledge begitu. Saya sih setuju karena ya bagaimanapun kan untuk masuk sekolah negeri atau karena memang jumlahnya kan terbatas ya, kecuali jumlah SMA negeri itu banyak dan bisa diakses oleh semua anak didik, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada artinya itu nggak bisa diakses oleh semua anak didik, ya otomatis kan harus ada kompetisi ya kan. Nah, salah satu standar atau digunakan nilainya ya UNAS itu yang menjadi standar ya. Ujian nasional dinilai perlu diadakan kembali sebagai standar penerimaan peserta didik baru pada jalur prestasi. Asesmen nasional tidak bisa menjadi pedoman tolok ukur prestasi karena didapat melalui sampling, bukan nilai individu. Ukuran nilai individu selama ini hanya melalui nilai rapor, sementara bobot nilai sangat beragam di setiap sekolah. Saat ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih mengkaji bentuk secara teknis UNAS nanti. UNAS dan pendidikan karakter. Ada nggak UNAS yang mengukur pendidikan karakter? Sepemahaman kita, UNAS kan hanya mengukur kemampuan knowledge ya, kemampuan belajar yang sifatnya itu kognitif. Sedangkan kalau pendidikan karakter itu ada personality, ada pengembangan karakter yang sifatnya social skill, interpersonal untuk membangun relasi, dan ini nggak diakomodir dalam ujian begitu. Dan memang pengukuran kemampuan belajar itu mestinya perlu dilihat juga pengembangan karakter dia di sekolah. Selama dia berproses itu bagaimana dia bisa menjadi pembelajar yang tidak hanya mementingkan IQ atau kemampuan pengetahuan umumnya, pengetahuan belajarnya, tapi dia juga bisa mengembangkan kita tahu istilahnya how to live together gitu ya, bagaimana membangun kerjasama, bagaimana bersikap sopan, bagaimana beradaptasi, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana bisa empati, bagaimana bisa memotivasi orang lain. Itu juga jauh lebih penting untuk personal development begitu untuk. Ya, ini sebenarnya kan kebijakan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Mukti Ali, harus segera mengambil sikap. Kalau misalkan PPDB itu zonasi, harus melengkapi pemerataan dari lembaga. Jumlah lembaga lulusan SD SMP negeri swasta, katakan di Surabaya, jumlah lembaganya berapa, muridnya berapa, daya tampung di atasnya. Kalau SD ke SMP juga begitu, dihitung jumlah murid, jumlah lembaga yang ada. Kalau jumlah muridnya itu nggak imbang, otomatis ya nggak bisa dengan PPDB. Zonasi. Ya, kalau UNAS itu kalau saya sendiri sih sebenarnya setuju ya, setuju. Karena
pengalaman sebelumnya kita kan berkaca pada pengalaman sebelumnya ya, sebelum UNAS dihentikan sama setelah UNAS dihentikan ya kan, sebelum UNAS dihentikan sama setelah UNAS dihentikan. Lah, itu ternyata kualitas anak didik ya, murid-murid saya yang saya ajar itu jauh berbeda ya kan. Jadi giro semangat untuk belajarnya itu kalau ada UNAS itu tinggi karena mereka itu tertantang untuk dipaksa untuk belajar memang untuk menyelesaikan UNAS. Sedang karena nggak ada UNAS, ya saya lihat tuh anak-anak tuh nyantai, nggak ada UNAS ya, nggak ada ujian ya kan, dan mesti lulus gitu kan ya. Jadi mereka nyantai. Nah kemudian zonasi, zonasi sendiri tuh tergantung wilayah juga kan ya kan. Jadi di sini seakan-akan tuh nggak adil karena untuk wilayah sini hampir semuanya nggak kejangkau oleh zonasi begitu. Jadi daerah sini kan yang terdekat kan SMA 8 ya. Itu paling hanya sekitar paling jauh 500 meter sekitar sekolah. 500 sampai 800 lah kemarin itu. Nah, sedangkan jarak dari SMA 8 ke sini itu sekian kilometer sudah. Jadi wilayah sini sudah nggak ada yang bisa masuk lewat zonasi. Lantas sebetulnya apakah masih perlu ada UNAS? Beberapa pengamat pendidikan menyebut jika kembali digelar maka menandakan sebuah kemunduran. Sebab UNAS tidak lagi bisa menjadi patokan rekomendasi kualitas pembelajaran. Keberadaan UNAS akan memiliki risiko tinggi terhadap anak tidak berhasil lulus ujian tersebut. Anak-anak menjadi terbebani dengan adanya UNAS dan akan memengaruhi proses belajarnya hanya fokus pada materi UNAS. Ya, ingat zaman dulu ya. Jadi memang menyenangkan untuk mencapai achievement ya, mencapai prestasi pada level tertentu. Ada rasa kompetisi ya, yang itu kalau dapet itu sesuatu banget, senang gitu ya. Lalu yang nggak lulus pasti nelongso, meskipun akhirnya beberapa dari teman kita kalau nggak lulus itu bisa resilient ya, bisa bangkit dan terus meneruskan sekolahnya di tempat yang sama, begitu. Nah, maka fenomena itu akan terjadi lagi atau berulang ya. Bagaimana setiap siswa akan berkompetisi untuk dapat nilai bagus, si ini bagus ya, kalau memang untuk mengembangkan motivasi berprestasi, tapi perlu diimbangi tadi, perlu dilihat bagaimana social skill-nya, bagaimana dia juga punya keterampilan untuk mengembangkan sisi pribadi, ya, sisi personal, karena ini membantu siswa untuk bisa sukses juga dalam kehidupan, tidak hanya dalam belajar, begitu. Saya kira anggaran itu bisa dibicarakan oleh Menteri Pendidikan Pak Mulyadi. Kalau pemerintah mengambil sikap ujian nasional, tentu risikonya dengan anggaran. Anggaran itu bukan kewenangan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Makanya kebijakan menteri gimana sekarang harus ada ketegasan karena apa? PPDB itu dilakukan pada bulan Juni-Juli. Jadi sekarang harus siap-siap kalau memang PPDB-nya zonasi ya diundur, tapi kelihatannya pemerintah juga cenderungnya ke ujian nasional. Ya memang di sini ada kekurangan dan kelebihan ya kan. Kalau untuk yang layak, pendidikannya layak, ya mungkin antara di kota dengan di daerah ya beda ya kan ya. Standarnya kan juga beda, guru-guru, kualitas guru-gurunya juga beda. Kan juga ada wacana bahwa itu kan UNAS kan nggak hanya dijadikan salah satu-satunya indikator atau standar untuk masuk ya. Kan ada juga penilaian dari guru juga kan. Nah, jadi saya rasa kan nggak murni UNAS saja. Maksudnya penilaiannya itu nggak berdasarkan UNAS saja, harus ada penilaian-penilaian yang lain. Kalau memang penilaian dari berdasarkan UNAS saja, ya mungkin kurang adil. Jadi memang harus ada penilaian-penilaian yang lain. Ya, itu yang harus dirumuskan oleh pemerintah. UNAS dituding memiliki dampak negatif seperti adanya perilaku menyontek yang dilegalisasi demi mempertahankan reputasi sekolah. Hal ini tentu bukan tujuan fokus pendidikan di Indonesia yang saat ini sudah fokus pada pendidikan karakter. Mengembalikan UNAS itu bukan cuma sekadar mengembalikan asesmen atau ujiannya. Ada anggapan seperti itu wajar ya, karena dulu pun kan nilai Eptanas murni juga hanya dari beberapa mata pelajaran, dan itu memang untuk penguasaan materi, begitu. Nah, kalau penguasaan materi itu menjadi penting dalam mengukur kemampuan belajar,
itu jangan jadikan prioritas untuk syarat kelulusan, karena itu bisa menurunkan value yang mau dikembangkan dalam pendidikan karakter. Bagaimana hal-hal positif ya, personal karakter yang positif itu yang perlu dibangun dalam masa pendidikan dasar. Kalau hanya UNAS, maka kompetisi personal ya, jadi jor-joran nilai gitu ya, nilaiku harus lebih baik dari dia, tapi harus diimbangi tuh bagaimana dia bisa memotivasi temannya juga biar punya nilai bagus. Nah, ini kompetisi personal yang perlu kita pelajari dari pertandingan olahraga. Jadi sama-sama meningkatkan kompetensi kemampuan diri, penguasaan pada satu bidang, tapi dia juga belajar untuk latihan bareng, untuk menang bersama-sama, lalu menerima kekalahan. Tapi dalam setting UNAS itu, kalau hanya prioritas pada pengembangan kognitif atau ukuran belajar sudah tercapai belum, maka perlu dipertimbangkan agar itu tidak menjadi presiden buruk ya bagi pembentukan achievement ya, keinginan untuk berprestasi tidak hanya di bidang akademik begitu. Ya, yang pertama ya jelas dengan adanya UNAS satu, mungkin siswa kan otomatis sudah merasa ada kayak tekanan untuk harus sesuai standar agar bisa apa istilahnya itu memenuhi nilai UNAS ya kan. Nah dari situ ya kita ya akan penekanannya terhadap, kalau saya lembaga swasta ya kan, artinya di luar yang memang pendidikan yang membantu lah untuk meningkatkan nilai UNAS, ya fokus di pelajaran-pelajaran yang diunaskan. Mungkin beda kebijakan dengan lembaga-lembaga sekolah ya kan, lembaga pemerintah. Di situ kan ada pelajaran-pelajaran yang macam-macam ya kan, difokuskan di banyak pelajaran mungkin. Tapi kalau saya jelas otomatis karena saya lembaga swasta ya akan fokuskan di pelajaran-pelajaran yang diunaskan. Namun UNAS bisa menjadi tujuan untuk memotivasi anak. Hanya saja jangan pernah membangun paradigma memotivasi dengan ditakut-takutin dan dipaksa supaya belajar. Kini sudah harus bergeser ke paradigma yang belajar itu menyenangkan. Belajar dengan dorongan dalam diri yang ingin maju, ingin berkembang, dan menjadi manusia pembelajar. Wah, ini strategi kebijakan itu memang kewenangan dari menteri ya. Tapi perlu survei mungkin ya. Perlu survei, artinya perlu dipertimbangkan untuk melihat kelayakan. Jadi kelayakan ini memang pantas nggak sih untuk standar kelulusan gitu. Ada ukuran-ukuran apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk kelulusan. Kalau penyelenggaraannya UNASnya itu bisa jadi satu kebutuhan dari kementerian untuk bikin evaluasi belajar gitu. Tapi kalau untuk kesiapan dari sekolah, siswa yang sudah bertahun-tahun ini kan lebih mengembangkan pendidikan karakter, sehingga nilai itu dikombin, diambil nih porsi ini sekian persen, sehingga tidak melulu dominasi pada kognitif, karena menjadi manusia seutuhnya itu kan tidak hanya knowledge ya, tapi pengembangan karakter dan juga kemampuan untuk interpersonal skill-nya.